Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan, rahmatipun Allah dan kesehatan senantiasa mengiringi langkah kita semua. Ya. Di hari yang fitri di bulan Syawal ini, setelah 1 bulan kita menjalani ibadah puasa, kami secara pribadi dan mewakili perusahaan Kahuripan Group mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, dan semoga Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk menjalani kehidupan baru, tatanan kehidupan baru, pola pikir baru, sehingga kita bisa melewati, bisa selamat dari COVID. Amin. Dan terhindar dari segala macam mara bahaya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah mendorong terkait dengan adanya momentum Idul Fitri ini, bahwa perusahaan-perusahaan diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan THR, tunjangan hari raya. 1, dana kemudian cair kepada masyarakat. Iya. 2, program-program pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial ini juga mendorong, diharapkan untuk meningkatkan daya beli di masyarakat. Iya. Yang 3, tagline ayo belanja dari pemerintah ini pada saat momentum Idul Fitri ini sangat tepat. Di samping makna Idul Fitri adalah aspek religiositasnya, itu mempunyai dimensi ekonomi yang cukup tinggi. Psikologis masyarakat dalam ekonomi itu belanja baju baru itu di Lebaran, kemudian memberikan bingkisan kepada orang yang dikenal, dan perlu diketahui bahwa properti ini adalah lokomotif yang menarik sekitar 174 gerbong industri. Jadi pada saat kita bicara properti, ya 1, akan kemudian menciptakan lapangan usaha. 1, untuk di kantor itu akan perlu tenaga administrasi, tenaga pemasaran, tenaga pembangunan, kemudian menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari sektor industri seperti batu bata, kemudian toko besi yang jual semen, besi, pintu, kusen, kemudian genteng, cat, banyak sekali gerbong-gerbongnya itu banyak yang kemudian ditarik dari sektor properti. Ya, betul, setuju ini itu. Kami akan siap, dan kedua kami perlu sampaikan bahwa investasi di dalam perekonomian ini itu yang paling aman sekali itu adalah properti. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Manusia itu pada hakikatnya butuh yang namanya makan, pangan, PSP, pangan, sandang, papan. Dan pada saat kita bicara properti ini saat ini adalah investasi yang paling aman untuk dilakukan. Kenapa saya bicara seperti itu? Realistis kita dan pengembang-pengembang yang lain pada saat menghadapi pandemi kemarin, daya beli masyarakat turun, kita kemudian merevisi harga. Pada saat kita di sana kemudian mematok harga dan kemudian di situ tidak tersentuh pasar, sehingga kita akan memberikan program-program penjualan berupa diskon, kemudian penurunan harga, ketiga juga pemberian waktu yang uang muka, dan kedua kalau kita bicara investasi adalah membeli barang yang di situ ingin suatu keuntungan, bahasa investasi. Tetapi di sektor properti ini ada yang namanya kebutuhan orang untuk dibutuhkan untuk tinggal. Sehingga baik investasi ataupun kebutuhan saat inilah adalah saat yang tepat untuk membeli ataupun berinvestasi properti, karena tadi alasannya di awal kami sebutkan, harganya itu kami akan saat ini turun. Tidak hanya kami, banyak pengembang, banyak properti yang realistis akhirnya menurunkan harga. Terutama adalah di properti komersial. Contohnya untuk rumah-rumah premium, rumah-rumah medium. Untuk rumah murah itu tidak mengalami gangguan pandemi. Karena yang pertama, program rumah murah ini oleh pemerintah diberikan kemudahan-kemudahan dalam pajak, kemudian dalih kemudahan dikaitkan dengan bunga banknya.
Dan yang kemudian rumah murah ini adalah rumah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin beli rumah karena ingin ditinggali. Sementara untuk investasi saat ini kebanyakan orang itu bukan tidak mampu. Banyak orang yang beli. Masih memegang uang, tetapi saat ini dengan pandemi ini mereka akan wait and see. Menunggu seperti apa baru mereka akan investasi. Ngincer dulu. Iya, nah rumah ini adalah kebutuhan pokok. Tidak akan mungkin harga rumah itu ke depan itu akan turun. Karena saat ini sudah diturunkan, otomatis ke depan pasti akan naik. Itulah makanya kami menyampaikan dengan kondisi Idul Fitri ini kita berharap dan berdoa momentum Idul Fitri yang baik ini dan kemudian ekonomi masyarakat mulai bergeliat ini menjadi angin segar kita di sektor properti dan mudah-mudahan menjadi angin segar di sektor-sektor yang lain. Roda perekonomian ini tumbuh, kemudian nanti banyak yang kemarin di PHK itu segera dipanggil lagi untuk bekerja. Amin. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran ini nanti sekolah bisa dibuka. Amin. Pemerintah sudah memberikan anjuran, tapi memang satu hal yang saya juga turut prihatin, memang masyarakat kita termasuk keluarga kita dan saya sendiri juga menyampaikan bahwa kita ini adalah cenderung orang yang tidak sadar untuk sesuatu yang baik, masih terlalu mengabaikan, terlalu abai, terlalu nekat dan terlalu tidak mengikuti, sehingga apa yang disampaikan itu seolah-olah hanya semacam retorika. Saya menginisiasi mengajak kepada masyarakat, pandemi ini belum selesai dan corona ini masih ada, tetap waspada. Tetapi kita juga tidak harus kemudian larut di dalam suasana pandemi. Untuk faktor-faktor yang lain, terutama faktor ekonomi, ini harus kita menginisiasi dan membuat strategi-strategi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing agar kita kantongi orang kena pandemi. Dede itu sudah membuktikan karena Dede itu termasuk KPK. Ya, Mas Dede ini termasuk anggota keluarga Puri Kahuripan di Wonorejo Becen. Alhamdulillah. Apa yang dibuktikan, Mas? Dibuktikan sejauh ini pertama kualitasnya, Amin. Kualitas bangunan, konstruksi bangunan yang itu memang tidak main-main. Dari pemilihan-pemilihannya itu saya suka. Iya. Dan raket kekeluargaannya antara satu sama lain pun juga suka juga ya. Nah, dan itu. Hubungan dengan pengembang juga terjalin komunikasi. Bahkan kita sering ketemu juga. Sama Mbak Endah, Mas Ipong semuanya. Marketingnya luar biasa. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil keputusan di saat yang tepat, bisa memanfaatkan kesempatan walaupun kesempatan itu sesempit apapun. Jadi saat ini dirasakan bahwa terjadi kesempitan-kesempitan karena terjadi pandemi. Inilah yang harus pintar-pintar memilih dan mengalokasikan keuangan. Kalau memang pilihannya itu masih sempit, lebih memilih untuk investasi properti, perumahan atau tanah atau kafling, itu jauh lebih menguntungkan. Saham, emas, ini adalah pilihan-pilihan investasi yang baik. Samping suatu investasi bisa nikmati, bisa digunakan untuk tinggal, untuk istirahat, berteduh, untuk membimbing anak. Ini adalah banyak sekali faktor-faktor sosial yang kita dapatkan pada saat kita berbicara dengan properti. Dan alhamdulillah saya merasa senang apabila konsumen itu terjadi pembelian, akad kredit dan tinggal di sana itu rumongso. Di samping kita realistis cari untung, ada sisi-sisi sosial yang saya itu mempermudah orang untuk mendapatkan rumah. Inilah hal-hal yang sedikit menenteramkan hati kita. Kami memberikan program yang namanya Puri Kahuripan Peduli. Kepedulian kami kepada masyarakat yang belum memiliki rumah atau masyarakat yang ingin mencari sisi keuntungan finansial dari investasi, bahwa kami Puri Kahuripan membuka program rumah dengan harga 150 juta. Kemudian yang kedua, kita akan bebaskan semua
pembayaran-pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen di awal senilai Rp16.050.000. Komponen dari Rp16.050.000 itu terdiri daripada uang muka 5% dari harga senilai sebesar Rp7.525.000 tidak kami terima. Biaya balik nama, biaya notaris kita yang bayar senilai Rp3 juta. Kemudian biaya pajak yang harus ditanggung pajak penjual kita yang bayar senilai Rp4.525.000 bukan tidak dibayar, kita yang akan membayarkan langsung ya berarti. Termasuk biaya administrasi senilai Rp1 juta itu betul-betul gratis, tidak perlu panjenengan bayarkan, sehingga panjenengan akan dapat memiliki 1 unit rumah siap untuk ditinggali bersama keluarga tercinta, dan cukup Anda mempersiapkan angsuran pertama senilai Rp943.000. Setelah Anda sudah tinggal di rumah itu, baru membayar angsuran senilai segitu. Dan ini masih ada bersinergi dengan program pemerintah. Nanti masyarakat atau konsumen itu masih akan mendapat bantuan uang muka senilai Rp4 juta. Silahkan dimanfaatkan program ini. Kami tidak bagi-bagi amplop, tapi bagi-bagi program yang lebih menjanjikan, besar dan bermanfaat. Saat ini kami membuka 2 proyek baru. Di mana itu, Pak? Di Puri Kahuripan Gaum 2. Iya. Di Kecamatan Tasikmadu, karena kita sudah punya Puri Kahuripan Gaum, sehingga yang kedua ini kita berikan nama Puri Kahuripan Gaum 2 di Kecamatan Tasikmadu. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang bekerja di Sragen atau yang punya keluarga di Kabupaten Sragen, kita buka Puri Bayangkara Kahuripan di Kecamatan Karangmalang, kira-kira 5 menit dari alun-alun kota Sragen. Puri Kahuripan juga masih mempunyai tempat-tempat yang menjadikan referensi panjenengan untuk memilih hunian. Masih ada Puri Kahuripan di Jatin, ya, perempatan Papahan ke selatan. Kalau dari timur dan dari barat itu 300 meter dari perempatan Papahan, masih ada unit tersedia. Kemudian Papan Kahuripan, perempatan Papahan ke kalau dari Solo, kalau dari Karanganyar ke kanan, itu dekat dengan jalan exit tol, sangat strategis. Masih ada unit yang bisa menjadi pilihan. Kemudian masih ada Permata Kahuripan di Jalan Gatot Subroto di perempatan Kongan, Ngiju, Tasikmadu. Kemudian masih ada Puri Kahuripan Lalung di depan Islamic Center. Masih ada Surya Maganda Kahuripan Lalung di Ring Road Selatan Karanganyar Kota. Masih ada juga di Puri Kahuripan Tegal Gede. Ada juga di Istana Kahuripan di Tegal Winangun. Mana lagi ya? Untuk lengkapnya silahkan masyarakat, saudara-saudaraku semuanya bisa mirsani di www.purikahuripan3.com dan bisa berhubungan dengan marketing-marketing. Nah, Instagram juga ada Puri Kahuripan, ya kan? Ada. Nanti bisa langsung nomor online-nya, hubungi marketingnya. Saya sampaikan, siapa tahu pendengar-pendengar ada yang ingin juga mengikuti jejak kami sebagai developer. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah adanya lahan calon yang akan dibangun perumahan tersebut. Kalau kita bicara lahan, kita harus melihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah lahan tersebut sesuai dengan tata ruang itu boleh atau tidak. Jangan sampai Anda beli lahan tapi ternyata tidak boleh dibuat perumahan, nanti malah investasinya mumet nanti. Satu. Yang kedua adalah bagaimana lahan ini nanti akan tumbuh menjadi suatu tempat yang layak untuk tinggal dan memudahkan konsumen untuk di sana hidup. Apa yang disampaikan? Lahan yang untuk tinggal itu paling enak adalah dekat dengan pusat pemerintahan. Pertama, dekat dengan fasilitas publik
perkantoran, dengan rumah sakit, dengan sarana pendidikan. Dan kalaupun nanti di sana yang dekat-dekat itu sudah kapasitas kemampuan modal yang beli harus besar, Puri Kahuripan juga menyediakan tempat-tempat yang agak minggir tetapi juga aksesnya tidak terlalu jauh. Nah contoh, kalau kita bicara Surya Maganda Kahuripan Wonorejo, benar, yang di Mas Didi tinggal, itu kan juga tidak di kota. Enggak, Mbak, tidak. Tetapi suasana di sana bukan suasana desa, masalah kota. Lokasi-lokasi Puri Kahuripan Group, alhamdulillah itu bisa kemudian menjadi lokasi baru yang di situ marketable, nyaman untuk dihuni, dekat dengan pusat pemerintahan, dan akses-aksesnya juga mudah. Kami dalam memilih lokasi juga mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua, kita juga tidak sekedar membangun fisik bangunan. Yang kita bangun adalah aspek sosial masyarakatnya. Nah, ini yang menjadi unggulan. Iya, jadi kami menjalin komunikasi aktif, kita juga membina lingkungannya agar menjadi hunian yang benar-benar nyaman untuk anak-anak. Di Puri Kahuripan tidak ada bahasanya molimo, nah itu nggak ada. Segala hal yang kaitannya dengan keamanan dan ketertiban serta kebersihan kita selalu jaga. Walaupun bukan perumahan komersil, kita selalu menerapkan manajemen estate. Bagaimana? Apa maksudnya? Mengatur warga agar terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan. Dan kedua, sosial masyarakat terbentuk. Jadi kami bisa sedikit menyampaikan bahwa kami tidak hanya sekedar membangun rumah fisik, kami juga membantu membangun aspek psikologis dan sosialnya. Momentum Idul Fitri ini mari kita betul-betul suci, menata diri untuk melewati kehidupan ini dengan baik, menjalankan kehidupan dengan baik, dan juga dengan cara-cara yang benar. Saya selalu menyampaikan bagaimana kebenaran itu. Kebenaran satu itu adalah menurut aturannya manusia. Kita ikuti kriteria-kriteria aturan, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya harus kita ikuti. Yang kedua adalah benar, kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari firman Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, kita hidup ini di alam, ini ada namanya hukum alam. Wong nandur ngunduh, makanya kita nandur kebaikan agar yang kita terima dan yang anak cucu kita terima adalah sesuatu yang kebaikan. Menata diri, kehidupan baru, new life. Dan di dalam sektor usaha, marilah kita ciptakan usaha-usaha yang memang harus kita lakukan saat ini. Contohnya mudah, salah satu hal, rumah itu sudah saat ini tidak hanya tempat untuk tidur atau untuk istirahat, tetapi sudah masuk menjadi tempat untuk bekerja. Work from home, berarti kan rumah untuk kerja. Ada tempat bekerja. Di dalam pandemi ini kita tidak tahu seperti apa nanti ekonomi. Saya mengajak berdayakan lahan-lahan yang ada di rumah-rumah tersebut untuk ketahanan pangan. Hal-hal kecil yang di situ akan meringankan ekonomi, tidak memberatkan faktor ekonomi. Nah, untuk properti khususnya, kami sampaikan saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda membeli rumah karena harganya pasti paling murah. Baik yang tadi saya sebutkan, yang program harga 150 juta, ataupun rumah-rumah medium yang kelas tipe 45, 80, yang dulunya harganya 500 itu sekarang kami jual 450, kan 10-20% kita turunkan. Kemudian yang harga 700 itu kami jual 600. Ya intinya kami sekarang buka-bukaan saat ini realistis bahwa pengembang-pengembang perumahan pasti mengkoreksi harga jual. Silahkan Anda untuk berinvestasi, insya Allah Anda akan beruntung. Itu terakhir closing statement dari saya, dan tetap semangat, saling toleransi antar umat beragama, karena kemarin juga Idul Fitri kebetulan bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Kita semua manusia
pada titahnya adalah makhluk daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih. Ya.